Halo, Apa ini rumah Tuan Haris Fias? benar? Kau ingin bicara dengan siapa? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Apa ada yang bernama Puja bekerja di sana? Iya, benar Nyonya, tapi apa boleh aku tahu namamu? Aku tidak bisa memberimu informasi. Aku bibinya Puja dari Dehradun. Bibinya Puja dari Dehradun. Siapa itu? Berikan teleponnya padaku. Cepat pergi. Halo, siapa ini? Aku bibinya Puja dari Dehradun. Apa Puja ada di sana? Bibinya Puja. Omong kosong apa ini? Puja itu anak yatim piatu. Jadi bagaimana bisa dia punya bibi? Aku tahu maksudmu. Kau ingin menipu ya? Tapi, Tapi apa? Tutup teleponnya, sekarang. teleponnya ditutup. Dan katanya Puja yatim piatu. Ada apa ini? Tunggu sebentar. Apa dia benar-benar bibinya Puja? Tidak, aku memutus teleponnya. Bagaimana aku akan mencari tahu? Baiklah, jangan khawatir. Saat ini aku harus fokus mengirimkan foto-foto ini. Kalau nanti suamiku pulang, aku akan cerita semuanya. Ternyata dia menipuku. Padahal selama ini, pamannya itu selalu percaya padanya. Tolonglah Rahel. Dengarkan aku sekali saja. Aku mencari nomor teleponmu dengan susah payah. Puja telah memberitahuku tentangmu. Apa bisa kita bertemu dulu? Aku berjanji tidak akan menyita banyak waktumu. Kita hanya butuh waktu 10 menit. Dia bicara dengan gadis diam-diam akibat pengaruh buruk dari Puja. Ya Tuhan, ini sudah keterlaluan sekali. Apa yang Puja inginkan? Perilakunya jadi sangat tidak bermoral. Dan sekarang dia juga mempengaruhi Anuts. Aku sudah bicara dengan Mayang. Naren dalam keadaan tidak baik. Kita harus memanggilnya kembali ke sini. Maaf Haris. Seharusnya kau tidak bicara begitu pada Naren. Apa kau tidak tahu kalau dia itu sangat sensitif? Dia sensitif. Naren sensitif. Tapi dia gagal memahami banyak hal. Harsha, kita harus tegas pada anak-anak kita sekarang. Sudah tugas seorang ayah untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Dan jika aku memahaminya, atau mengatakan sesuatu dengan marah, apa itu berarti dia harus meninggalkan rumah? Kenapa dia harus menunjukkan egonya? Haris, kau boleh saja memarahi anakmu. Kalau kau bisa memarahinya, bicaranya baik-baik. Dia itu anakmu. Tapi Harsha, anggap Haris berbicara dengan Naren dan membawanya pulang ke sini. Tapi bukan itu jalan keluarnya. Dan siapa yang tahu kalau suatu saat nanti Naren marah tentang sesuatu dan meninggalkan rumah lagi. Maksudku, kita butuh solusi permanen untuk Naren. Aku punya solusi. Mungkin itu bisa membantu Naren. Kau harus menikahkannya. Ya Haris, semuanya akan baik-baik saja. Begitu Naren menikah, maka dia akan punya tanggung jawab. Supriya, aku tahu kalau Naren tidak akan setuju menikah. Tapi kita harus meyakinkannya. Dan kali ini jangan ada yang mengatakan apapun padanya. Biarkan Naren kembali, dan aku akan bicara dengannya tentang pernikahan. Tapi Harsha, jangankan membicarakan pernikahan. Naren saja tidak akan setuju untuk dijodohkan dengan seorang gadis.
dia tidak pernah siap berbicara tentang pernikahan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengatakan tidak. Kalau aku bibinya yang bicara padanya, aku sudah beritahu semua untuk mencari pasangan yang cocok untuk Naren. Kita harus menikahkan Naren pada tahun ini juga. Setuju? Kenapa Haris dan Su terlihat khawatir setiap kali ada yang membicarakan pernikahan Naren? Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Harap tenang semuanya, harap tenang. Besok pagi kita akan berangkat ke Madura. Jadi sekarang kalian semuanya harus beristirahat. Ayo semuanya istirahat. Minumlah sedikit saja. Kau juga belum makan, kan? Jika kau tidak mau minum, aku juga tidak mau minum. Kalajengking. Naren, awas! Naren, Naren, lihat. Bawa dia ke dokter. Ular dan kalajengking di sini sangat beracun. Setelah disengat kalajengking, dia masih bisa berjalan. Dia sedang mengalami kebahagiaan tertinggi. Ketika kau meninggalkan semua harta duniawi dan terfokus pada bentuk tertinggi, tidak semua orang bisa memahami pengalaman seperti itu. Naren, Orang semacam itu adalah ancaman besar bagi diri mereka sendiri dan bukan pada orang lain. Mungkin apa yang dikatakan Rahul benar. Naren perlu mendapatkan perawatan yang baik. Sebelum dia melukai dirinya sendiri, maka aku harus segera membawanya pulang ke rumah. Yang dikatakan Harsa itu benar. Mungkin saja Naren akan berubah kalau dia kita nikahkan. Ada apa, Haris? Kenapa kalian berdua khawatir? Setiap kali ada yang membicarakan topik pernikahan Naren. Dengar, sebelum meyakinkan Naren untuk menikah, kau harus yakin tentang ini. Boleh aku katakan sesuatu? Sebelum kita bicara tentang pernikahannya, kita harus memberi Naren perawatan yang tepat. perawatan. Perawatan apa, Nilima? Aku tahu sulit bagi orang tua untuk memikirkan tentang anak mereka. Tapi percayalah, Naren itu tidak normal. Nilu itu tidak benar. Naren baik-baik saja, dia tidak apa-apa. Kau jangan berpikiran seperti itu, aku tidak suka. Su, aku bukan bibi dari pihak ayah.
tapi juga dari pihak ibunya. Dan aku ingin Naren menjalani kehidupan normal seperti Mayang dan Rahul. Aku ingin dia membantu Haris dengan bisnisnya. Apa kau tidak menginginkan itu? Kau tidak ingin punya menantu cantik? Kalau Naren terus-menerus seperti ini, lalu siapa yang akan menikah dengannya? Tapi Delima, kenapa kau berpikir kalau Naren perlu dirawat? Haris, ini bukan tiba-tiba. Aku telah berusaha meyakinkanmu agar dia dirawat sejak lama, kan? Kalau kau tidak menghentikanku saat itu tidak akan terjadi. Maksudku, jangan salah paham dulu. Aku tidak mengatakan kalau Naren sakit mental, tapi dia juga tidak normal. Aku telah bicara dengan dokter tadi, dan mereka setuju kalau kita harus secepatnya membawa Naren ke pusat perawatan secepat mungkin. Nilima, Naren tidak punya masalah seperti itu. Dan aku tidak mau mendengar hal seperti itu lagi di rumah ini. Su, sebelum kalian berdua membuat keputusan, aku ingin kalian berdua melihat foto-foto ini. Ya Tuhan. Sebenarnya, Haris, Rahul telah mengirimiku foto-foto ini beberapa waktu yang lalu. Aku terkejut melihat foto-foto itu, dan aku tidak cukup punya keberanian untuk menunjukkan foto-foto ini kepada kalian. Dan menurutku, kau harus segera mengambil keputusan, Haris. Kita harus meninggalkan dunia materialistis, tapi di mata dunia, itu akan selalu dianggap sebagai tindakan yang gila. Naren. Naren Gori semakin sulit ditangani. Haruskah aku mengikatnya? Naren, coba kau lihat kakimu. Tolong pakailah sepatumu. Naren! Hei, Naren! tolong Naren, dokter. Tolong Pak, bantu. bantu dia, bantu dia, Pak. Ayo, Naren. siram dia dengan air. Bantu dia. Angkat dia, Pak. Hati-hati, ayo, Pelan-pelan, sini. sadarkan dia. Bangun, Naren. Ayo, Naren. bantu. Iya, dokter. Kita harus panggil dokter. Bantu. Ayo. Dokter, apakah Naren baik-baik saja? Aku sudah memberikan obat padanya, tapi dia akan terserang demam yang tinggi. Aku sarankan sebaiknya dia segera dibawa pulang saja. Mungkin apa yang dikatakan Rahul dan dokter itu benar, bahwa selama ini Naren memiliki sakit mental. Supriya, Naren harus pergi ke dokter. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Maafkan aku, Haris. Tapi kurasa kita tidak perlu mengirim Naren untuk perawatan apapun. Kita semua sangat mengenal sifat Naren, benar kan? Yang dilakukan Naren bukan sebuah kegilaan. Bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu, Haris?
Aku sama sekali tidak peduli apa yang aku pikirkan. Jika saja kau mendengarkanku dan membawanya seperti yang kuminta, pasti kita tidak akan menghadapi semua masalah ini. Aku telah membuat keputusan. Naren harus dirawat. Rahul, kau segera hubungi dokter. Dan katakan pada mereka kita siap untuk memulai perawatan Naren. Naren, tolonglah. Aku mohon. Tidak, Mayang. Aku tidak akan kembali di tengah perjalanan. Tapi melihat keadaanmu sekarang, Naren, kau pasti dalam kesulitan untuk menyelesaikan perjalanan dalam kondisimu. Untuk mencapai tujuan, itu tidak pernah mudah. Jika kalian berdua ingin pergi, maka pergilah. Kalian boleh pergi. Naren, Aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan hidupmu, Naren. Apa yang akan terjadi pada Bibi Fias kalau sesuatu terjadi padamu? Maafkan, Naren, tapi aku harus melakukan ini. Naren. Hai Puja, semua baik-baik saja? Rahul, keadaannya tidak baik. Aku mengkhawatirkan Naren karena dia tidak mau makan. Para dokter di sini sudah menyarankan untuk membawanya pulang, tapi dia tidak mau mendengarkan siapa-siapa. Tenang Puja, tenang. Aku akan melakukan sesuatu. Tolong kirimkan dokter yang berpengalaman ke sini agar dia mendapatkan perawatan medis yang tepat. Puja jangan khawatir, aku baru saja bicara dengan Paman. Kami akan segera memberinya bantuan psikiatris. Oh ya, satu hal lagi Puja, besok pagi tim dokter akan tiba di sana. Akan ada ambulan juga. Oh iya Puja, tolong pastikan Naren tidak mengetahui hal ini. Karena kita semua tidak tahu apa akibatnya jika dia mengetahui hal ini. Dan Puja, aku akan memberikan nomormu pada dokter, oke? Baiklah. Apa kau tahu, Rahul? Ibu rasa kau ditakdirkan untuk menjadi direktur pelaksana dari perusahaan Fias. Karena itulah, semua ini terjadi begitu saja tanpa kita duga. Ayo. Iya Rahul, kami sedang dalam perjalanan. Iya, kami akan membawanya langsung ke rumah sakit pusat. Kita akan memulai perawatan mulai hari ini, tenang saja. Baiklah Rahul. Cara terbaik untuk berdoa kepada Tuhan adalah dengan melayani umat manusia, dan Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang dengan hati nurani yang sangat bersih.
Pergi sana. Apa kau tidak dengar? Aku bilang pergi sana. Maaf, Pak. Mana es permenmu yang paling enak? Es permen koktail terbuat dari 7 rasa yang berbeda. Bisakah kau berikan permen es padanya? Tapi aku tidak punya uang untuk membayarmu. Jadi gratis maksudmu? Maaf, aku ini jualan, bukannya badan amal. Kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu kecuali diriku sendiri. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku hanya ingin keinginannya terpenuhi. Aku tidak bisa menelpon Puja. Bagaimana kita menemukan Naren Fias? Sepertinya Pareatris belum tiba di kuil. Kita harus menunggunya. Aku akan mencoba menelpon Puja. Mungkin sudah bisa dihubungi. Hei, enak saja kau. Kambing siapa ini? Hei, berhenti. Apa yang kau lakukan? Memukulnya? Ada masalah? Benarkah? Bagaimana kau akan memukulinya? Seperti ini? Apa Aduh. seperti ini cara memukulinya, ha? Kau ingin memukuli binatang? Tolong minggir. Hei, Biarkan Nyonya, aku tunggu dulu. memberinya sedikit Nyonya, pelajaran. sebentar, Nyonya. Ayo kita pergi. Hei, Ayo. Tunggu. Biarkan aku memberinya pelajaran. Kenapa kau selamatkan dia? Biarkan aku memberinya pelajaran. Maaf, Naren. Dia akan menyakiti Gori. Jadi aku... Sejak kapan kau peduli pada hal itu? Mungkin tindakan gila ini adalah kesalahan. Domba ini lucu sekali. Dia lahir sebulan yang lalu, kan? Iya, Ibu. Tepat di depan mataku. Aku menjadi terikat dengan kambingnya hanya dalam waktu 2 hari saja. Wajar kalau Naren sangat sedih oleh kematian seekor domba yang lahir di depannya dan yang dia beri makan dengan tangannya sendiri. Kurasa ini tidak gila. Dia baik-baik saja. Menurutku itu wajar. Aduh, kamar kecil ini bau sekali. Aku tidak bisa tetap tinggal di sini. Bagaimana negara ini bisa maju?
Aku merasa bersalah karena salah menilai Naren. Tidak ada yang salah dengannya. Kesalahan kami adalah kami tidak pernah bisa memahaminya. Puja, jangan khawatir. Aku baru saja berbicara dengan Paman. Kami akan memberinya bantuan psikiatris. Dan besok pagi, tim dokter akan tiba di sana. Aku memberikan nomormu pada dokter juga. Kenapa Puja mematikan handphonenya? Halo, Halo Paman, ini Puja. katakan padaku Puja. Bagaimana Naren? Apakah ambulans sudah sampai sana? Paman, menurutku Naren tidak perlu ambulans ataupun perawatan. Dia baik-baik saja. Apa maksudmu? Begini Paman, maksudku Naren itu benar-benar normal. Sama seperti Paman dan aku. Hanya saja orang seperti Naren jarang ada. Dan sulit bagi kita untuk memahami orang yang berbeda dari kita. Dan kita tidak terbiasa dengan kebaikan mereka. Puja, apa yang ingin kau katakan? Begini Paman, maksudku Naren tidak membutuhkan perawatan apa-apa. Beri aku waktu 1 hari saja. Aku pasti akan segera membawa Naren pulang. Puja, apa kau yakin? Iya Paman. Tolong hubungi dokter dan ambulansnya kembali. Baiklah Puja. Aku percaya sepenuhnya padamu. Tapi jika kau gagal membawa Naren pulang besok, maka aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menunggu Naren di rumah besok. Iya Paman. Supriya, Naren akan kembali besok. Kita tidak perlu membawanya kemanapun untuk perawatan apapun. Benarkah? Iya Supriya, Puja menelponku tadi. Dia bilang kalau dia akan membawa pulang Naren besok. Aku tidak mau makan dulu, Nilo. Hardik, membuat dirimu kelaparan tidak akan membawa Naren pulang. Setidaknya makanlah sedikit. Nanti kau sakit. Duduklah. Iya, Hardik. Besok Naren akan pulang. Sekarang kau harus makan. Benarkah? Benar, Hardik. Puja tadi menelpon. Katanya besok dia akan membawa Naren pulang. Kita perlu melakukan sesuatu tentang Puja. Aku sudah berjanji pada Paman. Tapi bagaimana caranya aku meyakinkan Naren untuk pulang kembali? Dan Mayang itu, aku kesal padanya. Dia selalu ada di samping Naren. Jadi aku tidak bisa bicara dengan Naren kalau dia ada. Hai anak-anak. Apa kalian bisa membantuku? Tentu Iya, saja. aku mau. Aku butuh bantuan. Tuan, tolong bawa kami ke kantin yang di sana itu. Kami ingin makan ladu. Tolong ya. Ayo Tuan, ayolah. Tolong Tuan. Baiklah, kita pergi. Ayo kita buat pesta perasa. Ayo. Hei, buka pintunya. Hei, kenapa kau mengunciku di sini? Maaf Mayang. Pintu itu akan terbuka setelah aku selesai bicara dengan Naren. Kau makan saja ladu itu. Halo? Iya Rahul. Ini aku, ibunya Rahul. Iya, Nyonya. Hentikan drama ini. Memangnya kau siapa sampai memutuskan apakah Naren perlu dirawat atau tidak? Apa maksudmu mengatakan
kalau kau akan membawa pulang Naren besok. Iya, Nyonya, aku... Aku belum selesai. Kau punya waktu 1 hari. Kalau kau tidak memenuhi janjimu padaku, maka kaulah yang harus membawa Naren ke pusat perawatan. Sampai saat itu, para dokter dan ambulan akan tinggal di dekat kuil. Sandal? Naren, sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Apapun yang terjadi pada hari ini, itu tidaklah benar. Tapi kalau kau menyakiti diri sendiri juga tidak benar. Semua orang mengkhawatirkanmu. Mereka sedang menunggumu. Tolong, kembalilah ke rumah. Kau membuang-buang waktumu saja. Aku tidak akan melakukan ini setengah-setengah. Naren, aku tahu kau sangat kesal padaku. Dan aku sudah menyesali apa yang telah terjadi. Aku tidak marah padamu. Tapi kepada mereka yang memilihmu sebagai media. Jangan khawatir, Bu. Apapun yang Puja lakukan, Naren tidak akan kembali ke rumah. Dia akan dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah Naren pergi ke pusat perawatan, dia tidak akan kembali selama sebulan. Haris kemudian akan terjebak dalam masalah ini, dan dia tidak akan punya waktu untuk bekerja. Tetapi pekerjaan itu harus berlanjut. Mereka butuh seseorang untuk mengelola semua. Kau benar, Rahul. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengendalikan perusahaan. Jangan khawatir, Bu. Oh, Tuan Dinanat, Salam, Salam. Tuan. Salam. Anda mau menandatangani cek? Ayah dan Paman Haris ada di ruang belajar. Anda bisa ke sana. Bukan dengan Tuan Haris. Tapi aku ingin bertemu Naren. Aku membutuhkan tanda tangannya di beberapa surat penting. Naren tidak di rumah. Berikan saja padaku, biar ku tanda tangani. Maaf, tidak bisa, Rahul. Hanya Naren yang bisa menandatanganinya. Aneh. Memangnya kenapa? Karena Tuan Haris ingin memberinya surat kuasa dan mengangkatnya sebagai direktur pelaksana perusahaan. Itu informasi yang aku dapat. Apa Anda yakin? Paman Haris ingin menjadikan Naren direktur pelaksana? Iya, benar, Rahul. Tuan Haris ingin ini dilakukan bisa lebih cepat. Baiklah, aku akan menemui Tuan Haris. Ya, permisi. Apa kau ingin bertemu Puja? Aku juga ingin bertemu. Tapi aku takut nantinya dia sibuk. Seberapa sibuknya dia? Kita kan bisa bicara 10 menit. Itu akan meyakinkanmu. Lagi pula, kita jarang mengunjungi Rishikesh. Kita berangkat besok. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kurasa kau sudah menyiapkan semuanya. Baiklah, jika kau memang ingin menemuinya, kita akan pergi ke kantor Tuan Haris. Tapi setelah pekerjaanku selesai ya. Saat dia melihatnya sendiri, dia akan percaya bahwa Puja tidak sebaik yang dia kira. Aku tidak tahu apa kau akan mendengarkan kata-kataku. Tapi kau tidak sekejam itu dengan tidak mengindahkan doa Naren. Kau tidak bisa membiarkan orang yang baik hati seperti dia pergi ke rumah sakit jiwa.
Naren datang kepadamu dengan begitu banyak harapan. Jangan menguji dia terlalu keras sehingga dia kehilangan seluruh kepercayaannya padamu. Anak kambing ini sepertinya kehilangan induknya. Seekor anak domba yatim piatu yang miskin telah menemukan seorang ibu baginya. Seorang ibu telah diberkati dengan seorang anak, mukjizat untuk Naren. Tunggu, Naren. Seorang ibu telah menemukan anak untuknya. Tapi ada ibu lain yang sedang berharap untuk kedatangan putranya yang tercinta. Apa kau tahu itu? Kau sangat baik untuk membantu ibu mendapatkan keadilan. Lalu bagaimana dengan ibumu yang menunggumu? Bukankah itu tidak adil? Dengar, Naren. Aku tidak tahu di mana kau akan menemukan jawaban untuk pertanyaanmu dan bagaimana caranya. Tapi aku tahu, Naren, bahwa kebajikan dan kemanusiaan pasti akan membawamu sampai ke tujuan. Kau tidak bisa mengabaikan perasaan orang lain untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Kau sedang apa, Haris? Supriya, ini surat kuasa. Aku menunjuk Naren sebagai direktur pelaksana perusahaan. Kenapa mendadak? Apa yang lain tahu tentang hal ini? Tidak. Lalu kenapa terburu-buru? Naren akan kembali ke rumah hari ini. Bagaimana kalau dia marah saat mengetahui dia menjadi direktur pelaksana? Kau tahu sendiri kan, kalau Naren itu tidak tertarik pada perusahaan apalagi bisnis.
Aku tahu itu, Supriya. Tapi dia pasti menunjukkan minat ketika dia harus memikul tanggung jawab. Aku ingin dia menyukai pekerjaan kantor sebelum dia mengalihkan perhatiannya sekali lagi. Aku tidak punya masalah dengan itu. Tapi Haris setidaknya harus memberitahu kita, kan? Kalau tidak ingin memberitahuku, setidaknya dia memberitahumu. Apa kau tidak pantas mengetahuinya? Haris pasti mengambil keputusan setelah memikirkan semuanya. Tentu saja. Dia pasti sudah memikirkannya. Tapi kapan kau akan mulai peduli kepada putramu sendiri? Kau bekerja keras di lapangan siang dan malam. Rahul sendiri yang menangani semua urusan kantor sepanjang hari. Kenapa Naren yang menjadi direktur pelaksana perusahaan? Apalagi yang bisa aku lakukan, Supriya? Waktu kita kurang dari 3 bulan. Mereka mengirim hadiah untuk Naren dari New York setiap 10 hari. Bingkai Italia yang sangat bagus, setelan desainer mahal. Akan tiba saatnya kita harus membalas budi. Apa yang harus kita lakukan, Supriya?